Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini masih bersama Simbo. Masih bersama Simbo Heni Blitar. Halo warga Blitar, halo Blitar. Khususnya yang ada di Darungan. Halo Darungan. Hai Darungan, halo. Dan juga untuk sahabat-sahabat Simbo Heni yang ada di Panguragan Cirebon ya. Halo Cirebon, halo Panguragan, apa kabar? Halo. Semoga sahabat-sahabat Simbo semuanya dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga diberi melimpah rezekinya dan semoga diberi barokah hidupnya, amin amin ya rabbal alamin, dan dimudahkan segala urusannya, amin. Dan satu lagi jangan lupa untuk bersyukur ya teman-teman. Jadi bersyukur itu sangat penting dan sangat wajib bagi kita. Karena apa? Ya kita bersyukur karena kita masih diberi nafas yang free, gak usah bayar. Karena nafas itu kita, walaupun kita sekaya apapun kita, kalau yang namanya nafas itu kita gak bisa beli di supermarket, gak ada. Jadi syukuri apa yang ada saat ini. Oke? Syukuri apa yang kalian punya saat ini. Dengan bersyukur, insya Allah kita itu bisa nerima ya, maksudnya bersyukurlah kita. Jadi kita intinya jangan kita itu mendongak terus. Kita itu harus nunduk ke bawah. Kita ngelihat masih banyak yang di bawah kita. Jadi kalau kita mendongak terus, nanti kita capek, leher kita yang sakit, ya kan? Leher kita yang sakit. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu menunduk, kita lihat ke bawah, dan dengan bersyukur itu adalah salah satunya agar kita itu tidak menyombongkan diri. Kita itu tidak menyombongkan diri gitu guys. Oke sahabat-sahabat Simbo semuanya ya, sekarang Simbo mau berbagi cerita apa dulu ya? Cerita tentang kehidupan Simbo atau cerita tentang pekerjaan Simbo dulu waktu di Brunei. Kira-kira yang mana dulu? Oke guys, kayaknya aku mau cerita tentang kehidupan Simbo ya. Maksudnya tentang suka dukanya Simbo itu sewaktu hidup sendiri. Ya, jadi single parent, menghidupi kedua anak saya. Gimana suka dukanya sampai saya itu gak pulang-pulang dari Hong Kong. Ya, semata-mata hanya demi anak, demi keluarga. Tapi gak boleh ada yang nangis. Atau jangan-jangan aku sendiri yang nangis nanti. Ya, kita nyantai aja ya guys. Simbo mau berbagi cerita sedikit lah tentang suka duka Simbo menjadi single parent.
menghidupi kedua anak saya. Jadi ceritanya, aku mau ini jeruk dulu guys. Mau ngupas jeruk dulu. Ini jeruk udah berapa hari ya, lupa nggak dimakan. Jeruk ada, apel juga ada. Apel belum kemakan, jeruk udah berapa hari nggak makan. Udah dikasih lagi tadi. Nah, Simbah itu bener. Ini jeruk dari Taiwan. Jeruk dari Taiwan. Sedap guys. Ceritanya ya, Simbah itu kan tepatnya tahun berapa aku lupa ya. Intinya pokoknya dulu ya, intinya Simbah itu nggak seberuntung kalian dalam rumah tangga. Simbah ada sandungan dan kita nggak panjang jodoh kita, jodohnya Simbah sama suami itu nggak panjang, jadi harus berpisah. Yang saya ingat itu Simbah pisah itu anak aku nomor 1 itu masih SMP, dan anak aku yang nomor 2 itu masih SD. Ya sebenarnya orang dalam rumah tangga itu siapa sih yang pengen gagal? Pasti semua nggak pengen kan? Pasti semua pengennya kan kita itu dalam rumah tangga itu nikah itu cuma 1 kali. Tapi ya takdir udah menentukan seperti ini ya, mau bagaimana lagi? Ya Simbah sih nggak menyesali, sama sekali nggak menyesali Simbah. Memang takdirnya seperti ini ya, kita harus nerima, legowo. Dan ibaratnya untuk apa kita menyesali? Harus masih ada tanggung jawab yang lebih perlu dipikirkan lagi selain ibaratnya kita menyesali perpisahan ya. Intinya masih ada yang lebih penting, yaitu anak-anak. Aku mikirnya di situ guys. Jadi sepahit apapun, nah ini aku mau nangis. Makan jeruk aja dulu guys, nanti jadinya nangis deh kalau cerita. Males. Dijeda dulu ya guys, makan jeruk biar gak nangis. Udah manjat. Jalan guys. Jadi singkat cerita, lanjutin ya sambil makan jeruk. Singkat cerita, Simbah itu pisah sama bapaknya anak-anak. Itu Simbah anak-anak itu, yang anak pertama, anakku kan 2. Yang anak pertama itu masih SMP, dan anak yang kedua masih SD. Emang sih awal-awal sih kita kayak mungkin ya karena belum terbiasa ya, jadi kan ya pastilah sedih, itu pasti. Tapi kita kan nggak perlu harus berlarut-larut dalam kesedihan. Kita
Ini kita sendiri yang menentukan kita mau sampai kapan ibaratnya larut dalam kesedihan. Toh ibaratnya gak ada gunanya juga gitu. Jadi kita itu harus bangkit. Kita harus bangkit. Kita harus mikir ada yang lebih penting dan ada yang lebih penting yang harus dipikirin selain itu, gitu maksudnya, yaitu anak-anak. Jadi di sini adalah penguasaku adalah anak-anak. Karena itu ibaratnya bismillah aku itu untuk menghidupi mereka. Aku jadi TKW ke luar negeri, aku kerja di Hong Kong untuk bisa membiayai sekolah mereka. Jadi makanya sampai saat ini aku masih di sini itu karena aku mempertahankan anak-anak, karena tanggung jawab saya anak-anak itu. Ya iya sih sebenarnya kalau tanggung jawab anak itu kan seharusnya yang lebih ini kan seorang laki-laki kan, bapaknya seharusnya itu. Tapi pada kenyataannya ya saya sendiri yang nanggung semuanya. Tapi saya nggak saya nggak menyesali, saya nggak emang itu dia anak saya, jadi sudah wajib saya sebagai orang tuanya itu saya harus tanggung jawab. Walaupun ibaratnya bapaknya nggak ada meduliin mereka, ibaratnya nggak pernah ini mereka, saya nggak mau mikirin hal itu. Yang saya pikirkan adalah gimana caranya aku itu untuk menghidupi kedua anakku. Itu yang ada dalam pikiran aku. Jadi aku itu harus bisa ibaratnya gimana caranya aku harus bisa bertahan untuk menghidupi mereka, untuk biayai mereka sekolah. Karena ibaratnya dia itu sekolah, yang satu masih SMP, yang satu masih SD, otomatis kan masih banyak memerlukan biaya. Itu akhirnya aku bismillah nekat itu kerja ke luar negeri. Itu singkat cerita. Ya gimana ya, sebenarnya sih kalau dipikir emang ya kewajiban anak itu yang lebih tanggung jawab itu seharusnya emang suami ya, seharusnya itu. Tapi pada kenyataannya si suami ya nggak mau tanggung jawab. Jadi apa boleh buat, aku harus bisa bertahan, aku harus tetap bertahan untuk menghidupi mereka. Dan selama mereka itu sekolah dari SMP, SMA ya, dari SMP, SMA sampai anaknya ini ya berumah tangga. Ya bukan aku menjelek-jelekan sih, enggak sih. Maksudnya itu sebagai seorang bapak itu kayak gimana ya, ya begitulah. Tapi aku terima kok, aku juga nggak pernah ibaratnya aku minta kayak gini tanggung jawab kamu, aku nggak pernah. Kalau dulu memang pernah. Dulu itu pas dia yang janji sendiri katanya mau ngasih biaya sekolah buat anaknya gitu kan, itu janji dia sendiri. Tapi setelah tiba masanya, setelah tiba waktunya,
anaknya butuh biaya, dia dengan gampangnya menjawab, katanya dia orang yang kerja kan, yang banyak duit kan kamu yang kerja di luar, kayak gitu. Intinya oke, kalau ibaratnya kamu bilangnya seperti itu, oke, ya udah, aku nggak ngomong apa-apa, nggak, males aku kalau udah dia udah ngomong kayak gitu. Ya udah, itu terakhir aku komunikasi sama suami, mantan suami. Setelah itu udah nggak ada komunikasi sampai saat ini, karena menurut saya, ya kalau saya ibaratnya, ya udah, ibaratnya memang kita takdirnya itu berjodohnya cuma sampai di sini, mau diapain. Jadi kalau saya pribadi, saya itu nggak ada dendam, nggak ada. Saya itu orangnya nggak bisa dendam, nggak pernah dendam. Dan saya itu orangnya kalau marah itu cuma sebentar, nggak bisa marah-marah sampai berhari-hari, itu nggak bisa saya. Itu orangnya kayak gitu saya itu. Jadi kalau katanya yang jadi kalau dibilang saya itu pendendam, apa itu salah besar. Saya nggak pernah dendam sama dia, walaupun ibaratnya oke, kita udah sama-sama saling keluarga sekarang, ibaratnya dia udah keluarga, saya pun juga udah punya keluarga baru sendiri. Jadi intinya kan sudah nggak ada maksudnya nggak ada ini ya, udah pada sama-sama keluarga, dan dia juga udah punya anak. Itu maksud saya, yang namanya silaturahmi itu kan ya kalau bisa kan ya tetap dijaga gitu, tetap dijalin. Tapi kan dia sendiri yang nggak mau, ya udah, aku nggak memaksakan. Jadi kemarin waktu anaknya nikah juga disuruh datang juga nggak mau. Ya udah, nggak mau, nggak masalah. Itu hadiah. Dulu anak-anak juga dulu ibaratnya aku tidak memaksa mereka untuk harus ikut aku. Kamu terserah mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Tapi anak yang pertama milihnya ikut ibu. Kalau anak yang kedua tadinya ikut bapaknya. Waktu kelas 5 SD itu sampai kelas 6. Iya, kelas 5 sampai kelas 6 itu ikut bapaknya. Nah terus udah SMP dia kembali lagi ke saya. Ya katanya, ya namanya anak yang masih SD kan, mereka kan belum punya keberanian ya, belum punya keberanian untuk memutuskan. Jadi dia takut sama bapaknya gitu. Akhirnya kan dia ikut bapaknya. Setelah dia menginjak mau SMP, itu bukannya pihak keluarga kami itu yang apa ya istilahnya, yang bilang kamu kesinilah, kamu harus kesini gini. Enggak, kami nggak memaksakan. Itu keinginan anaknya sendiri. Otomatis kan kayak anak kan bisa membedakan ya, ikut mamanya sama ikut bapaknya itu enakan ikut siapa gitu. Udah bisa bedain. Kalau dulu ibaratnya masih apa namanya, masih SD kan, masih belum punya pikiran, belum nyampe ke situ pikirannya kan. Yang ada kan masih takut sama bapaknya, masih takut. Jadi nurut dia ikut ke sana ya. Dan selama dia di sana itu justru saya itu pikirannya itu terus ke anak itu. Saya itu pikirannya terus ke anak itu. Hari-hari itu saya malah pikirannya ke sana terus. Maksudnya gini,
di sana, kehidupan di sana sama kehidupan keluarga saya itu sudah gak sama, cara ininya udah gak sama. Dan dia kebiasaan kalau di rumah, beratnya kalau sama neneknya itu ya bukan dimanja, bukan sih, tapi kan yang namanya nenek itu ke cucu itu lebih sayang malahan gitu loh. Jadi baratnya minta apa aja dibeliin, sedangkan kalau di sana di rumah bapaknya mau kemana-mana juga nggak ini, kayak teman-teman apa kan, teman-temannya banyak yang di rumah di Blitar. Kalau yang di kan suamiku orang Tulungagung, kalau di Tulungagung kan ibaratnya dia itu kayak tertekan, tapi dia itu takut sama bapaknya. Nah, di situ itu pikiranku, kerja itu hari-hari nggak tenang. Aku yang di sini itu, yang sebagai ibunya itu bisa merasakan apa yang anak rasakan di sana. Jadi seperti itu guys. Tadi nyampe mana ceritanya? Intinya apa namanya, anak aku yang kedua itu akhirnya dia ikut ibu aku, dia pulang ke Blitar ikut ibu aku karena dia di bapaknya udah gak nyaman. Dan waktu itu langsung dimarahi sama bapaknya, katanya dikiranya kita itu keluarga kita itu yang bujuk-bujuk ya anak aku agar ikut neneknya gitu. Sekarang kita mikirnya gini, kalau anak itu udah gede, ya kalau masih kecil mungkin dia nggak berani ngomong, tapi kalau udah gede mereka kan punya pilihan. Mereka itu punya pilihan mau ikut siapa. Aku memang nggak pernah ini ya, nggak pernah apa namanya, nggak pernah larang mereka, kamu mau ikut, kamu harus ikut saya gitu. Enggak, aku nggak pernah kayak gitu. Jadi aku ini aja, aku biarin aja, kamu terserah mau ikut siapa, mau ikut ibu monggo, mau ikut bapak monggo gitu ya. Pada akhirnya mereka semua milih ikut saya semuanya, dan kayak yang kecil itu mungkin dia juga berpikir kan waktu itu bapaknya kan minta izin mau nikah lagi, tapi kan nggak boleh sama anakku yang kecil itu ceritanya. Nah mungkin dia ini pikirnya nanti kalau udah punya ibu tiri gitu dia nggak mau. Jadi intinya dia itu nggak mau punya ibu tiri, makanya dia itu mending ikut neneknya gitu ya. Ya akhirnya ikut ibu aku. Dan benar, waktu itu dia pas liburan sekolah, ceritanya dia kan waktu kelas 6 itu ya, kelas 6 mau masuk kelas 1 kan liburan sekolah, libur panjang, itu dia itu ke rumah neneknya ya, ke rumahku gitu. Mungkin di rumah itu berapa minggu ya, 2 minggu kalau nggak salah, iya 2 minggu. Terus pulang ke rumah bapaknya, dan pulang ke rumah bapaknya itu tahu-tahu di situ ada perempuan. Nah saat itulah dia pikirannya mungkin ya, nggak tahu apa yang dia pikirkan, tapi aku sebagai ibu bisa merasakan
kalau dia itu intinya kecewa sama bapaknya gitu. Maksudnya dia mau nikah kayak gitu tapi nggak ngasih tahu anaknya, justru dia nyari kesempatan di saat anaknya lagi liburan ke rumah neneknya gitu. Jadi dia itu kayak intinya kayak ke bapak itu kayak dendam gitu ya, kayak dendam, dia itu kayak nggak terima maksudnya diperlakukan seperti itu. Karena memang anak aku yang bungsu ini, dia itu kalau tidur harus ada bapaknya. Maksudnya tuh kalau tidur, kalau nggak dikeloni bapaknya, diungkeri dulu, dia nggak bisa tidur. Emang dulunya waktu masih kecil juga seperti itu. Jadi dia, aku itu dikasih kabar, enggak, waktu itu aku telepon, dia kan ada HP sendiri, tak kasih HP sendiri, nanti kalau ibu mau hubungi kamu, hubungi lewat siapa kalau nggak punya HP ya, bilang gitu kan. Waktu itu SMS-an, kamu lagi apa nak? Lagi di depan TV katanya. Terus kamu tidur sama siapa? Kirain tidurnya sama neneknya, ternyata dia nggak mau tidur sama neneknya, dia tidur di depan TV, tidur sendiri. Bayangin, aku otomatis di sini langsung apa ya, pikir aku itu langsung ke dia. Ya Allah, itu dalam hati sakit banget, kayak bisa merasakan apa yang anak rasakan. Jadi terus aku hibur dia, aku nasihati juga biar dia itu nggak kebawa emosi. Dia sebenarnya itu emosi, tapi dia itu nggak berani mengungkapkan ke bapaknya. Jadi dia itu tertekan di sana. Jadi di saat itu aku itu kerja kayak bener-bener nggak punya semangat. Aku tuh kerja kayak pikiranku selalu sama dia, bagaimana anakku nanti di sana kayak gitu. Jadinya aku di sini pekerjaanku itu berantakan banget. Terus akhirnya kan aku nasihati terus sampai ya udah, sekarang gini aja nak, sekarang kalau kamu ibaratnya pengen pulang ke rumah nenek di Blitar sana, ya udah pulang ke sana aja. Kalau kamu gak pengen di situ, daripada nanti kamu di situ tertekan, ibu di sini juga nggak tenang. Aku kan bilang gitu ke anakku. Tadinya dia kan, ya namanya anak ya, gak berani, dia takut sama bapaknya. Aku bilang kayak gitu. Aku bener-bener saat itu pikiranku itu nggak karu-karuan. Maksudnya dengar cerita anak ibaratnya dia dulu kalau tidur harus ada bapaknya, harus dikeloni dulu, harus diungkeri dulu, baru dia bisa tidur. Dan sedangkan sekarang ibaratnya udah ada pengganti dia, udah ada pengganti anakku. Jadi otomatis disitulah anakku itu kayak apa ya, kayak nggak terima gitu, nggak terima. Sampai di situ itu entah dulu itu berapa hari gitu ya, dia itu nggak mau manggil ibu tirinya, ibu itu dia nggak mau sama sekali. Dia itu nggak mau, dia benar-benar dia itu marah sama bapaknya. Sebenarnya dia kalau marah itu, kalau anakku yang ragil itu ya, dia kalau marah dia itu nggak bersuara, dia nggak ngomong, nggak apa. Kalau dia marah kayak saya persis, kalau dia marah itu dia diem aja, pokoknya diem, ditanya apa aja semua diem, ngejawab nggak apa. Itu tandanya dia benar-benar marah. Nah di saat itu nggak tahu, dia tuh kayaknya mungkin nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa tidur. Terus bapaknya itu udah di kamar sama ibu tirinya. Nah waktu itu dia tuh telepon saya, katanya bu, aku nggak bisa tidur. Loh, kenapa nggak bisa tidur? Aku bilang gitu.
katanya aku tidur sendiri. Katanya dia tidur sendiri di depan TV. Waktu itu aku video call sama dia. Ya benar, dia tidur sendirian di depan TV. Dan saat itu aku benar-benar hatiku kayak hancur melihat anak aku seperti itu. Hatiku kayak hancur benar-benar, kayak ya Allah. Akhirnya dia nangis terus aku kasih tahu, aku bilangin, Dok, udah kamu tidur ya, mama temenin, bilang gitu, mama temenin, udah kamu tidur, nanti kalau kamu udah tidur nanti HP-nya mama matiin, aku bilang gitu sama dia. Saat itu bener-bener guys, aku bener-bener hati itu kayak ditusuk-tusuk beneran. Kalau seandainya ibaratnya deket itu aku udah pulang, bener. Bener-bener itu beban pikir aku waktu itu parah guys, beneran. Aku kalau ingat itu, setiap ingat itu pasti nangis. Nangisnya aku bukan karena bapaknya, bukan. Aku nangisnya itu karena anakku ibaratnya di sana seperti itu, gitu maksudnya. Seharusnya ibaratnya dia masih butuh kasih sayang bapaknya di saat itu. Aku benar-benar waktu itu hancur, hati aku itu benar-benar hancur, kerja aku berantakan di sini juga. Dan akhirnya selalu aku nasihati, ya udah kalau kamu emang nggak kuat di sana, ya udah kamu pulang aja, kamu pulang. Nanti kalau bapakmu marah nanti biar ibu yang bilang nanti, kayak gituin. Akhirnya kan dia terus memberanikan diri itu. Dia bilangnya nggak pulang ke rumah neneknya gitu, enggak, tapi dia pamitannya dia mau tidur di rumah nenek gitu kan, waktu nggak sekolah. Jadi dia ini ke rumah neneknya itu sambil bawa baju. Pinter dia juga, kalau keren ke rumah neneknya, setiap ke rumah neneknya dia itu bajunya ditaruh di tas, itu tas ransel gitu, sedikit gitu. Nanti setiap ke rumah neneknya kan, setiap minggu pasti ke rumah neneknya. Jadi kalau pas nggak sekolah kayak gitu, minggu kan nggak sekolah, itu dia pasti pulang ke rumah neneknya. Terus lama-lama kan bajunya habis, dibawain semua. Terus ditanyain sama bapaknya, kamu mau balik ke sana gitu. Itu dia takut, mau jawab itu dia takut. Akhirnya waktu itu aku yang ngomong, aku minta diteleponin sama dia. Akhirnya aku ngomong sama bapaknya, ngomong kayak gini, kasihan anak. Kalau emang kamu ibaratnya di sana udah punya istri lagi, ya biarinlah dia pulang ke rumah neneknya, kayak gitu aku bilang sama dia. Lagian kasihan juga anak kayak gitu, tertekan hatinya. Tahu sendiri ibaratnya kalau tidur harus dikeloni, harus diungkeri baru bisa tidur. Nah, sekarang ibaratnya nggak ada yang ungkeri, kayak gitu aku bilang ke dia. Waktu itu aku telepon itu marah-marah bapaknya, ngomongnya harus ngawur gak karuan. Malah yang disalahin itu saya, malah yang disalahin saya, ini gara-gara kamu, ini yakin ini pasti kamu yang nyuruh gini. Aku malas berdebat, akhirnya ya udah aku matiin.
akhirnya aku matiin. Itulah guys, akhirnya anakku pulang ke rumah neneknya. Setelah pulang ke rumah neneknya itu hatiku agak tenang, nggak kepikiran lagi. Kerja pun aku juga udah merasa tenang. Kalau tadinya sebelumnya benar-benar kerja aku itu berantakan bener. Hati itu kayak diiris-iris beneran. Namanya seorang ibu, nggak ada seorang ibu yang tega sama anak sendiri, itu nggak ada di dunia ini. Kalau seandainya ada seorang ibu yang tega sama anak sendiri, ya itu mungkin dia itu hatinya terbuat dari batu. Menurut saya seperti itu. Kalau ada seorang ibu yang tega sama anak sendiri, sama darah daging sendiri, maksudnya tega di sini ibaratnya udah nggak pernah ini kabar sama anakku itu di mana, anakku itu masih hidup apa enggak. Tapi ada seorang ibu seperti itu tuh ada. Kadang kalau ada anak ditelantarin orang tuanya itu, yang sebagai seorang ibu, naluri sebagai seorang ibu itu benar-benar kayak nggak terima guys, beneran. Kok ya ada orang tua seperti itu? Ya itulah manusia guys, itulah manusia. Tapi kalau yang namanya naluri seorang ibu itu dimanapun ibaratnya nggak bakalan tega sama anak sendiri itu, nggak bakalan tega. Jadi singkat cerita, anak itu pulang ke rumah neneknya, udah di sana tenang, aku kerja juga tenang. Dia masuk SMP. Iya, dia masuk SMP, pulang ke rumah neneknya itu. Dia masuk SMP dan sekarang dia sudah SMK kelas 1. Itu anak yang bungsu. Kalau anak yang pertama udah nikah. Simbo ini udah tua, dikiranya masih muda. Simbo ini udah tua, anak udah nikah, udah punya anak, udah punya cucu bahkan sekarang, alhamdulillah. Jadi Simbo itu udah tua. Ya, kiranya itu aja ya guys, singkat cerita tentang aku, keluargaku lah maksudnya, suka dukanya aku biayai anak sendiri, seperti itu. Nanti ada cerita selanjutnya nanti, maksudnya ada cerita selanjutnya tentang diri aku, gimana aku bisa nikah lagi gitu. Itu nanti akan aku bahas, nanti akan Simbo bahas di ini berikutnya, di sesi berikutnya ya. Terus sekarang yang mengenai suka dukanya biayai anak itu mungkin Simbo akhiri sampai sini dulu ya.
dan minta maaf kalau ada kata-kata Simbo yang kurang berkenan di hati, dan minta maaf kalau nyampe tadi nangis-nangis ya. Itu gak ada rekayasa, itu real. Emang Simbo orangnya seperti itu. Simbo itu orangnya gembeng, suka nangis. Kalau ingat sesuatu yang bikin sedih itu pasti nangis. Jadi spontan. Akhirnya Simbo akhiri dulu sampai di sini ya guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton video Simbo. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share kalau perlu ya. Kalau video ini menurut kalian itu perlu ya. Dan jangan lupa yang terakhir ditekan tombol loncengnya. Oke? Akhirnya Simbo akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.